Wah, adik-adiknya sudah siap. Iya, sudah siap ya. Selamat datang di sekolah minggu. Sudah waktunya beribadah. Kakak di sini senang sekali bisa ibadah lagi. Halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita sudah memulai ibadah kita. Kakak mau ajak adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama angkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, setiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Sekali lagi dengan sikap lebih sungguh-sungguh. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini Hari ini kami bisa beribadah. Kami mau memuji Tuhan memuji Tuhan dan dan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan berkati Tuhan berkati ibadah kami. ibadah kami. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, apa adik-adik percaya kalau Tuhan Allah yang kita sembah sangat sayang sama kita semua? Saya percaya, Kak. Saya juga percaya, Kak. Kakak juga percaya kalau Tuhan Allah sangat sayang sama kita, sangat cinta sama kita semua. Nah, adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu Cuy Cuy. Cuy 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 dam dam dam, syalalala. Cuy 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 dam dam dam,
Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita, sangat cinta sama kita. Mengapa? Karena burung pipit aja Tuhan Yesus pelihara. Apalagi kita anak-anaknya, Tuhan juga akan sayang dan pelihara kita. Kakak jadi ingat satu lagu, lagunya yang kayak gini. Burung pipit tidak menanam. Kita sama-sama nyanyikan dan peragakan ya lagu ini, oke? Oke. Adik-adik sekarang sudah boleh duduk ya. Tadi kan kita sudah memuji Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau dengar cerita firman Tuhan loh. Tetapi kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi ya. Lagunya lagu apa ya? Oh, ku ingin dengar cerita. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal di dalam hatiku sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. memuji Tuhan. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya bisa duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Wah, haus sekali. Minum dulu ya. Kita juga haus ya. Minum dulu. Kakak, Haus Kak. Wah, airnya enggak cukup tuh untuk dibagi lagi. Tinggal sedikit tuh. Tapi kan haus. Iya. Coba ada Nabi Elisa ya. Emangnya kenapa Kak? Di Alkitab ada cerita loh tentang seorang janda miskin
yang hanya punya 1 botol minyak, tetapi dia bisa mengisi penuh semua tempayan. Oh, cerita itu. Iya. Nah, kita dengarkan ceritanya sama-sama ya. Oke. Mama mau masak nih. Hari ini mau masak apa ya? Harus masak yang enak sih. Karena anak-anak biar makan di rumah. Kan masih corona, belum boleh keluar. Nah, coba Mama lihat resepnya dulu. Mau masak ayam, mau masak ikan. Masak ini saja, ayam goreng. Oke, coba Mama lihat bahannya dulu. Oh, minyaknya habis, mau diisi dulu. Minta tolong Nana dulu. Nana di mana Nana? Iya, Ma, ada apa? Nana, Mama mau masak. Sudah lapar belum? Sudah lapar dah, Ma. Masak apa? Mama mau masak ini. Ini enak nih ayam goreng, Ma. Mau. Ya, tapi Nana bantu Mama ya. Boleh bantu apa, Ma? Ini diisi dengan minyak. Isinya pelan-pelan ya. Jangan tumpah. Bisa buka nggak? Mama boleh tolong bukain? Pelan-pelan buka dulu ya. Oke, pelan-pelan isi ya. Oke, Ma. Nah, sambil Nana isi, Mama potong bawangnya dulu. Bisa nggak? Bisa. Pelan-pelan ya. Ya. Udah? Belum, Ma. Udah belum? Belum. Kok terhenti, tak isi, bengong-bengong? Itu, Ma. Kayaknya ada minyak-minyak apa itu minyak-minyak ya? Apanya minyak-minyak? Itu, Nana Ma. lagi isi minyak. Bukan, ada minyak lain lagi. Minyak yang mana? Kayaknya Mama pernah cerita ke Nana ada minyak. Ini kan dituang nih bisa habis nih yang di kantong. Tapi yang Mama cerita tuh tak bisa habis-habis punya. Bisa habis-habis? Iya, Nana Cerita pernah di dengar. mana? Cerita di Alkitab kayaknya, Ma. Cerita Alkitab kan? Lalu gimana minyaknya kalau tak habis-habis? Gimana? Nana lupa. Ya? Nana lupa ya? Kayaknya Coba Mama pernah cerita Mama gitu. ingat-ingat ya. Ada minyak. Mama ingat. Yang cerita di Alkitab, yang habis botol kecil dituang, nggak habis-habis itu. Iya, yang itu, Ma. Iya. Mama ingat. Ada kan? Ada. Di Alkitab betul kan? Mama ada belikan buku ceritanya untuk Nana. Ada nggak? ya, Ma, Ingat ya? kah? Ada buku ceritanya. Nana simpan mana? Mana ya? Nanti Nana cari ya. Boleh. Habis dapat Mama cerita ke Nana boleh? Boleh. Tuang dulu ya. Ya. Selesaikan dulu. Nanti kita selesaikan semua. Sudah ketemu bukunya, Mama ceritakan ya. Oke, Ma. Dah? Nih bentar Udah habis? lagi selesai, bentar lagi. Pelan-pelan. Wah, pintar nih Nana sudah mau Selesai, Ma. Oke, sini kasihkan Mama. Wah, pintar nih. Nah, selesai. Nah, Nana, Mama mau masak. Nana pergi cuci tangan. Nah, boleh, Ma. Lalu pergi cari buku ceritanya. Oh iya, mau cari buku ceritanya ya. Nanti Mama ceritain ya. Nana cuci tangan dulu ya, Ma ya. Iya, pintar. Bye, Ma. Bye-bye. Mama lanjutkan masak. Nah, ini buku ceritanya. Mama, Iya. Nana udah ketemu buku ceritanya nih. Oh iya, sebentar. Mama habis cuci tangan udah ketemu ya? Udah, Mama ceritakan kan? Oh iya, boleh yuk. Mana Mama ambil Alkitab Mama dulu. Ada lihat Alkitab Mama? Tuh di bawah tuh. Oke. Nah, tapi sebelum mulai, Nana mau nyanyi dulu nggak? Boleh. Nyanyi lagu Lagu apa? yang berbuah-berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Iya, kita nyanyi ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Iya, pintar. Oke, Mama mulai cerita ya. Mana Oke, Ma, bukunya? ini bukunya. Nah,
pada zaman itu hiduplah seorang ibu. Ibu ini adalah seorang janda. Suaminya sudah meninggal. Suaminya itu seorang nabi Tuhan yang baik. Nah, ibu ini tinggal dengan 2 anak laki-lakinya. Ini ya. Mereka adalah orang miskin. Lalu mereka punya utang yang banyak. Wah, kasihan dong mereka ya, Maya. Iya, mereka kasihan. Nah, suatu hari tuh si penagih utang datang. Dia mau tagih uang sama si ibu itu. Nah, ibu itu nggak punya uang. Jadi bagaimana? Lalu ibu itu kemudian bilang, "Maaf Pak, saya belum ada uang untuk bayar." Si penagih itu akhirnya dia ancam ibu itu. Dia bilang, "Kalau tidak bayar, 2 anaknya nih mau dijadikan pembantu." Ini 2 dijadikan pembantu. Iya. Kalau gitu nanti ibunya tinggal sendiri dong, Ma. Iya, Kasihan lah. Iya, nanti tidak tinggal sama anak-anaknya kan. Nah, ibu itu nggak mau masa anaknya diambil ya. Iya. Akhirnya ibu itu pergi cari Nabi Elisa. Nah, waktu dia ketemu Nabi Elisa, dia cerita sama Nabi Elisa. Dia bilang nanti orang yang mau tagih utang itu mau ambil anaknya. Nah, wah, Bapak Elisa itu dengar ya. Bapak Elisa kasihan sama ibu ini. Lalu Bapak Elisa tanya, "Ibu, saya bisa buat apa untuk bantu ibu? Ibu di rumah ada apa-apa enggak?" Ibu itu jawab, "Saya nggak punya apa-apa. Di rumah tuh hanya ada 1 botol kecil berisi minyak." Ini minyak yang tadi Nana bilang tuh. Minyak yang tadi Ada Nana minyak. ingat itu ya. Lalu ibu itu kemudian dengar lagi Nabi Elisa bilang gini, "Ibu, kamu ya pergi pinjam tempayan. Tempayan Nana tahu enggak? Kayak tempat untuk taruh minyak ya, Ma. Taruh air Taruh gitu air ya, yang bisa gede-gede. untuk minyak. Betul. Pergi ya ke tetangga-tetangga. Cari banyak-banyak. Ya, pinjam banyak-banyak." Nah, setelah itu kemudian ibu itu lakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa ini. Nah, kemudian dibilang, "Kalau sudah kamu pulang, kamu masuk ke rumah ya. Kemudian kamu tutup pintunya." Nah, minyaknya itu dituang ke tempayannya satu-satu. Nah, ibu itu isilah penuh isi lagi. Betul. Nah, ini nih, Ma, yang diisi tuh tak habis-habis kan? Lihat tempayannya jadi penuh. Banyak minyaknya. Wah, mereka senang sekali kan? Nah, setelah itu semua, lalu ibu itu cepat-cepat pergi cari Nabi Elisa. Dia beritahu Nabi Elisa, "Wah, tempayannya sudah penuh dengan minyak." Nah, kemudian dia ceritakan apa yang terjadi. Itu disebut dengan mujizat yang terjadi. Betul. Nah, akhirnya setelah mendengar apa yang ibu itu cerita, Bapak Elisa itu bilang, "Ibu, kamu jual ya semua minyak itu. Nanti uangnya dapat duit, dapat uang. Uangnya itu untuk bayar utang. Nah, setelah itu yang lebihnya uang itu boleh dipakai untuk beli makanan ya, untuk anaknya." Nah, ibu itu senang ya. Dia bilang, baik. Dia cepat-cepat pulang. Nah, akhirnya ibu itu senang dan anaknya jadi nggak dijadikan pembantu. Enggak, kan udah dibayar hutangnya. Iya, betul. Ibu itu senang karena mereka sekarang selamat. Ibu ini selamat, mereka bertiga juga selamat. Nah, Nana, kita harus percaya Tuhan yang Maha Kuasa, Dia pasti jaga anak-anaknya. Ya, Nana mau percaya juga, Mau Ma. percaya juga ya. Aku percaya kalau Tuhan mau jaga Nana, mau jaga Mama, mau jaga Papa, mau jaga Iya. semuanya. Iya, betul. Dan apa yang telah Tuhan lakukan itu adalah disebut mujizat. Mujizat. Iya,
kalau kita perlu, Tuhan pasti akan melakukan mujizat untuk kita. Kalau gitu Nana mau mujizat juga, Ama. Iya, tapi kita harus percaya. Dan kalau memang percaya. Nana perlu, Tuhan pasti akan lakukan untuk Nana. Nah, Nana, kemarin tuh Mama baca satu kesaksian tentang satu orang yang sakit COVID-19. Nah, yang bikin kita sekarang nggak boleh keluar Tak rumah boleh itu. kemana-mana kan, Ma? Iya, betul. Nah, judulnya itu adalah The Day Sun Cleaner COVID-19, Pastor Lee. Itu judulnya. Nah, Pastor Lee ini dia sakit, kemudian dia masuk rumah sakit, dia diisolasi. Diisolasi artinya apa? Tak boleh kemana-mana, tak boleh ketemu siapa-siapa. Betul. Dia di rumah sakit juga nggak boleh ketemu siapa-siapa. Nah, dia merasa sedih ya, tak bisa ketemu orang, lalu sakit. Nah, satu hari ada satu petugas kebersihan melewati kamar dia, melihat dia. Nah, petugas kebersihan ini dulu adalah seorang misionaris. Nana tahu nggak misionaris? Misionaris itu yang cerita firman Tuhan, bukan, Ma? Yang cerita-cerita. Iya, betul, dia pergi ke negara lain untuk kasih tahu orang-orang tentang Alkitab, tentang Tuhan Yesus. Nah, dia tuh sudah bekerja jadi misionaris di Nigeria 14 tahun. Wah, lama ya, Ma ya? Iya, betul. Jadi petugas kebersihan ini kemudian tanya sama Pastor Lee, Pastor Lee, kamu mau nggak saya doakan? Wah, Pastor Lee kira-kira jawab apa? Mau, betul, mau katanya. Lalu petugas kebersihan itu mendoakan dia. Dia berdoa, Tuhan, jamalah tubuhnya Pastor Lee, jamalah paru-parunya supaya dia sembuh. Nah, setelah selesai berdoa, maka petugas kebersihan itu mengacungkan jempol pada Pastor Lee. Nah, tiap kali dia lewat, dia acungkan jempol. Betul, supaya Pastor Lee tetap semangat. Oh, tetap semangat ya, Ma. Betul. Nah, makin hari Pastor Lee itu makin sembuh. Waktu dia sembuh, dia pingin makan apa, Ma? sesuatu yang enak. Apa yang enak? Apa yang dia enak? pingin makan keripik udang sama minum Coca-Cola. Wah, enak tuh, Ma. Keripik sama Coca-Cola. Nana juga suka ya. Nana Iya. juga suka. Jadi dia berdoa, dia bilang, Tuhan, apakah boleh jika saya juga mau makan keripik, mau minum Coca-Cola? Nah, setelah itu dia berdoa, udah. Nah, esok harinya ternyata si tukang kebersihan itu mengantarkan satu kantong barang di depan pintunya. Nah, Apa isinya, Ma? apa isinya? Lalu kira-kira apa? Yang tadi dia doakan, bukan? Betul. Keripik sama Coca-Cola. Dia buka dan dia Pastor Lee buka dan lihat benar ada keripiknya, ada Coca-Colanya, lalu tambah lagi ada 2 jeruk. Wah, Pastor Lee itu sangat senang. Nah, kita lihat Tuhan ya memelihara hidup kita, memelihara hidup semua orang. Nah, jadi kita harus selalu percaya Tuhan akan melindungi kita. Nana juga mau percaya, Ma. Kayak tadi Mama cerita yang ibu itu dia tuang 1 botol minyak jadi banyak kan, Ma? Betul. Jadi Tuhan mengasihi Pastor Lee, Tuhan mengasihi janda tadi, Tuhan Anak-anaknya mengasihi, juga. betul, mengasihi mereka. Mengasihi Nana, mengasihi Mama, betul. Papa, semuanya Tuhan Betul. kasih. Jadi kalau sekarang Papa Mama tak bisa jualan, itu juga Tuhan mengasihi kita, memelihara kita boleh kerja dari rumah. Lalu Nana nggak bisa sekolah, tapi Belum bisa sekolah, tapi belajar. ada belajar online, Mama. Itu juga Tuhan memelihara kita. Lalu satu lagi nih, kita minggu boleh ibadah nih, boleh ibadah online Iya, lewat ibadah internet. online. Itu juga Tuhan Mengasihi memelihara kita. Betul, Tuhan sayang kita, Tuhan pelihara kita. Nah, jadi kita mau selalu Bersyukur. betul, kita harus bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Nah, Mama mau ngajak nih, kita kan sudah dengar cerita nih, kita mau
baca satu ayat firman Tuhan yuk. Boleh. Boleh ya. Hari ini Mama ambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Ini ya. Nana bisa bacakan? Bisa, Ma. Oke, yuk kita baca sama-sama ya. Mulai dari alamatnya dulu. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nana coba baca satu kali. Boleh, tapi nanti Mama bantu ya kalau Nana tak bisa ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang selalu memelihara kamu. Wah, hebat. Kita mau berdoa ya. Oke, Ma. Mama pimpin doa ya. Oke. Ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan memelihara kami. Kami berdoa untuk mereka yang sedang kesusahan, mereka yang tidak punya pekerjaan, mereka yang tidak punya makanan, mereka yang sakit. Tuhan juga memelihara mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, sungguh ayat yang indah ya. Ayat yang sangat menguatkan kita. Nah, adik-adik, bagaimana kalau adik-adik di rumah ikut Kak Miss, kita sama-sama menghafalkan ayat ini? Ya, hari ini Kak Miss ada bawa gambar. Nah, gambar ini akan membantu kita untuk menghafal ayat. Kita mulai yuk. Nah, ayat firman Tuhan kita hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus, sebab Dia yang memelihara kamu. Sekali lagi ya, adik-adik simak dengan baik-baik gambarnya. Nah, nanti kita akan jawab. Kak Miss nanti kasih teka-teki. Ya, sekali lagi ya, kita lihat kembali ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus, sebab Dia yang memelihara kamu. Nah adik-adik, sekarang kami pinning deh, coba tes anak-anak di rumah. Tes adik-adik di rumah, apakah adik-adik masih ingat? Kita lihat yuk. Kita lihat sama-sama yuk gambarnya. Ini gambar yang pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima. Ada yang berubah nggak adik-adik? Nah, ini gambar apa ya? Adik-adik di rumah tahu? Siapa ya yang bisa bantu Kak Miss? Kita sama-sama ingat-ingat yuk. Gambar Tuhan Yesus ada. Terus gambar janjinya Yesus mau memelihara kita juga ada. Terus gambar tanya-tanya ini gambar apa ya? Coba diingat-ingat. Kami sudah ingat. Adik-adik di rumah sudah ingat belum? Pasti sudah ingat juga kan? Kita jawab sama-sama yuk. Ya. 1, 2, 3. Ya, segala kekhawatiranmu. Betul. Khawatirnya hilang, diganti dengan damai sejahtera. Malah kita semakin bertumbuh, kita semakin percaya Tuhan, semakin berharap padanya. Nah, adik-adik
jikalau hati adik-adik khawatir, cemas, ya. Nah, kita perlu segera, mari yuk kita segera kita berdoa pada Tuhan. Kita serahkan segala khawatir kita. Kita mau percaya dan berharap pada Tuhan. Kayak teman-teman kita lihat yuk mereka. Tuhan Yesus, saya memohon supaya corona cepat berlalu, supaya Ren bisa ke sekolah minggu lagi. Amin. Tuhan Yesus, Beri kesehatan beri kesehatan untuk Papa, untuk Papa, Mama, Mama, Lala, Lala, Titi, Di, dan semuanya. dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kelly masih bisa ibadah di rumah setiap minggu. Tuhan tolong agar Kelly dan teman-teman tetap setia mengikuti ibadah online setiap minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan kan? Nah, firman Tuhan hari ini kasih tahu kita kalau Tuhan Allah yang kita sembah selalu jaga kita, pelihara kita. Nah, makanya kita harus bersandar kepadanya. Bersandar kepadanya itu waktu kita takut, gelisah, kita ingat berdoa dan percaya kepada Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah lah yang bisa menolong kita. So, whose side are you leading on? I'm leaning on the Lord's side. Nah, adik-adik kita bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi bersama-sama. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Sekali lagi adik-adik. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Nah, adik-adik, seperti minggu lalu kita masih ibadah online, jadi persembahannya adik-adik simpan dulu ya. Nanti kalau sudah ibadah di gereja, baru adik-adik bawa lagi ya untuk persembahkan kasih Tuhan. Sekarang kakak mau ajak adik-adik semua berlutut, lipat tangan, tutup matanya, kita sama-sama mau doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan.